Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Olivia Adrianika Juliana dengan NIM 250910302097. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi besar bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Kalian semua pasti tahu kan, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Saat ini, banyak ahli bahasa berpendapat bahwa bahasa Indonesia yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bahasa internasional. 1. Bahasa Indonesia menuju bahasa internasional. Menurut Kemenlu RI, Diplomasi nomor 106, setidaknya ada 52 negara asing yang membuka program studi bahasa Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Inggris, Amerika Serikat, Australia, Maroko, Vietnam, Kanada, Jepang, Ukraina, Korea Selatan, Hawaii, hingga Suriname. Di Korea Selatan, program studi bahasa Indonesia memiliki banyak peminat. Karena peminatnya yang banyak, pihak universitas kemudian sampai menetapkan kuota penerimaan mahasiswa yang bisa masuk ke prodi bahasa Indonesia. Pendaftar untuk masuk ke prodi bahasa Indonesia pun selalu melebihi kuota yang ditentukan oleh pihak universitas. Dan juga di Jepang, sebanyak 75 dari 800 perguruan tinggi menyediakan program studi untuk mempelajari bahasa Indonesia. Tak hanya perguruan tinggi, beberapa sekolah di Jepang juga mengajarkan bahasa Indonesia pada siswanya. Dan di negara Australia, beberapa sekolah dasar di Australia bahkan menetapkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib. 2. Banyaknya orang asing ingin belajar bahasa Indonesia. Antusiasme warga mancanegara untuk mempelajari bahasa Indonesia semakin jelas terlihat dari program bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Hingga akhir tahun 2020, tercatat ada 355 lembaga penyelenggara program BIPA di 41 negara, dengan total 72.746 pembelajar. Dari jumlah tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud telah memfasilitasi 146 lembaga di 29 negara. Ada banyak tenaga pengajar bahasa Indonesia dikirim ke negara-negara tersebut. Selain itu, untuk membantu penutur asing mempelajari bahasa Indonesia, program BIPA dan kegiatan fasilitasi lembaga-lembaga di negara lain juga menjadi bukti nyata bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Yang terakhir adalah keuntungan bahasa Indonesia jika menjadi bahasa internasional. Jika bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, hal tersebut dapat mempermudah Indonesia untuk melakukan diplomasi kebudayaan, sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan asing dan investor asing. Dan tentunya masih banyak keuntungan lain yang dapat diperoleh Indonesia. Selain itu, juga untuk mencerminkan citra positif Indonesia di dunia internasional. Maka dari itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan potensi ini dengan baik. Untuk itu, masyarakat Indonesia sebagai penutur asli dan pemilik bahasa Indonesia sudah seharusnya lebih bersikap positif terhadap bahasa Indonesia guna memperlihatkan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia. Dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar,
itu merupakan cerminan sikap positif yang menimbulkan rasa kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Dari sikap positif inilah yang dapat mendukung pengembangan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia. Perlu kita ingat, masa depan bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia bukan hanya ditentukan oleh politisi dan pekerja di badan bahasa, tetapi juga dari kepercayaan diri penutur bahasanya. Oleh karena itu, seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Mari kita bantu mewujudkan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional dengan memperhatikan arah dan perkembangan bahasa Indonesia yang sudah jelas dan tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional. Jadi, mari kita biasakan diri kita pribadi untuk mengutamakan dan menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Seperti kata slogan dari Badan Bahasa, mari kita utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.